Shalom dan salam sejahtera umat-umat Tuhan yang diberkati. Sebelum kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pimpinan Tuhan menyertai kami hingga saat ini. Kami akan menyelidiki firman-Mu melalui buku Sekolah Sabat, pelajaran Sekolah Sabat kita. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami dapat mengerti dan boleh tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada hari Minggu tanggal 4 Juni berjudul Ketekunan yang Teguh. Pelajaran Sekolah Sabat kita selama beberapa sabat belakangan ini mempelajari tentang pekabaran 3 malaikat dan merupakan sebuah rangkuman bagaimana pada pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14 ayat 17 Allah memanggil kita semua untuk menyembah Sang Pencipta. Dan pekabaran yang kedua melalui pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 ayat 8 Allah memperingatkan kita bagaimana Babel itu, di mana kita sudah mempelajari bahwa Babel merupakan sistem agama yang palsu yang berakar dari Babel kuno. Dan pekabaran malaikat yang ketiga memperingatkan kita untuk tidak menyembah akan binatang itu dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai 10, di mana kita harus di mana kita tidak boleh untuk menyembah binatang atau patung itu, dan kita tidak menerima tandanya pada dahinya atau pada tangan, karena ketika kita menerima itu semua maka dikatakan bahwa kita akan minum dari anggur murka Allah. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Minggu ini, ketekunan yang teguh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menyembah Sang Pencipta, itu sangat bertentangan dengan kita menyembah akan binatang atau tanda binatang. Meterai Allah sangat bertentangan dengan tanda binatang itu sendiri. Untuk itu kita harus benar-benar memilih manakah yang baik dan manakah yang jahat, apa yang sesuai dengan firman Tuhan dan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita menyelidiki akan judul pelajaran kita pada hari Minggu ini, ketekunan yang teguh. Ketekunan artinya berketetapan hati atau bersungguh-sungguh. Teguh artinya kuat berpegang, sehingga menurut judulnya saja kita bisa menyimpulkan bahwa berketetapan hati atau bersungguh-sungguh untuk kuat berpegang. Berpegang kepada apa? Tentunya berpegang kepada firman Tuhan. Di mana kita harus setia kepada Tuhan walaupun kita menghadapi tantangan yang besar atau penganiayaan yang sangat sengit. Dan dalam Wahyu 14 ayat 12 kita akan sama-sama membaca, dikatakan bahwa yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti akan perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kita harus tekun dan teguh di dalam firman Tuhan. Kita harus menuruti firman Tuhan dan kita harus tetap memiliki iman kepada Yesus. Bapak Ibu, hidup oleh iman itu memang kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita hidup oleh iman, kita akan menerima kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Hidup kita akan diubah sehingga perasaan kita bukan seperti biasa, tapi kita akan semakin setia kepada Yesus, semakin menyelidiki akan firman Tuhan dan semakin taat kepada firman Tuhan. Dikatakan bahwa ketika kita hidup oleh iman, kita akan menerima kekuatan motivasi yang besar dari Allah melalui kasih Allah itu sendiri. Ketika kita hidup oleh iman, kita tidak hanya akan memiliki iman di dalam Yesus atau iman kepada Yesus, tapi kita juga akan memiliki iman dari Yesus itu sendiri. Sehingga kualitas iman kita pada akhir zaman itu akan menjadi kualitas iman yang dimiliki oleh Yesus, sehingga kita akan tetap setia, bahkan sampai mati pun kita akan tetap setia seperti yang Yesus sudah lakukan, bagaimana Dia rela untuk berkorban demi kita disalib. Dan dikatakan bahwa kita harus percaya bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan itu karena kita tahu bahwa komitmen Yesus lebih besar dan lebih pasti terhadap kita semua.
Lalu bagaimana cara untuk kita bertahan teguh terhadap konflik dari pertentangan besar ini, terhadap yang baik atau yang jahat, khususnya terhadap hari Sabat? Bagaimana untuk kita bisa memegang teguh firman Tuhan dan juga kita selalu beriman kepada Yesus? Satu-satunya hal yang akan menghalangi kita untuk menerima tanda binatang itu di akhir zaman, untuk kita bisa bertahan di akhir zaman, adalah kasih kepada Yesus yang begitu dalam, sehingga tidak ada yang dapat mematahkan pegangan kita kepadanya. Baiklah, kita selalu mencari Yesus, menyelidiki firman Tuhan, sehingga kasih yang dimiliki oleh Yesus boleh menjadi bagian kita, sehingga kita tetap setia sampai kepada Yesus datang, berpegang kepada firman-Nya. Terima kasih, demikianlah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati.